Pipeline dibangun buat menjebak uang para korban. Uangnya dibawa kabur buat bangun warung stik di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Pada video yang kami upload 2 hari yang lalu, di mana di situ adalah video rekaman suara telepon antara seorang wanita dengan Yusuf Mansur, di mana perempuan ini menagih utang kepada Yusuf Mansur. Namun respon dari Yusuf Mansur cukup mengejutkan, di mana di sana dia ngamuk-ngamuk, marah-marah teman-teman, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, apalagi mengingat dia katanya seorang ustadz gitu teman. Artinya inilah mungkin gambaran dan sosok asli dari seorang Yusuf Mansur. Video tersebut memancing ratusan komentar dari netizen. Bermacam ragam komentar di sana, yang jelas mayoritas dari komentar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah menghujat. Bagaimana tidak seperti itu teman-teman? Yusuf Mansur yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai public figure yang sangat humanis, sopan, halus segala macam, itu berbanding terbalik dengan suara yang ada di telepon tersebut. Kalau ada komentar yang mengatakan bahwa itu bukan suara Yusuf Mansur, itu suara palsu, itu komentar yang tidak berdasar. Karena saya yakin betul bahwa itu suara Yusuf Mansur. Nanti saya akan perdengarkan di akhir video ini teman-teman. Nanti saya akan perdengarkan. Pak, iya dong. Habis udah lama, kasihan, sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu, kasihan. Ya rugi gimana? Lo yang usaha kok rugi? Ayolah, kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya, masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah, gitu loh. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah, bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah, bayar aja dah, pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah ya, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? One week, jangan janji-janji melulu, ya. Oke. Ya, jangan janji. Lo ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Justru karena saya ustadz, saya belain dia dari kematian. Yang penting itu dibayar, urusan selesai Pak Ustadz. Itu kasihan paman aku. My uncle is kasihan lah. Ayolah, bayarlah ya. Oke ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau tidak bisa seminggu. Ustadz gak usah marah-marah, yang penting dibayar, selesai. Jadi saya mau katakan bahwa kita tetap untuk lambungkan hashtag boykot warung stik and stick. Kita tetap untuk lambungkan hashtag boykot bisnis Yusuf Mansur. Karena menurut saya ini mulai kelihatan, efektivitasnya mulai kelihatan, bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk saat ini dalam melawan Yusuf Mansur adalah menutup sumber-sumbernya dia. Menutup sumber-sumber penghasilan dari dia gitu. Karena kenapa teman-teman? Saya yakin dengan cara seperti ini akan membuat Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Hatib Mansur ini berpikir gitu. Kalau dia terus-terusan diam, kalau dia terus-terusan cuek, maka dia akan jatuh dengan sendirinya teman-teman. Bagaimana bisa kita membiarkan seorang yang kemudian diduga kuat, diduga keras, bahkan ini sudah masuk di pengadilan teman-teman. Sampai 2 kali penggugat itu menang, Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis. Terlepas dari kemudian ada banding, ada kasasi, yang jelas memang indikasi penipuan ini, indikasi tipu-tipu ini semakin kuat dan semakin menyengat baunya teman-teman. Belum lagi kalau kita hubung-hubungkan antara kasus yang satu dengan yang lain, di mana ada banyak kasus yang berhubungan dengan nama Yusuf Mansur dan semuanya bermasalah teman-teman. Semua bermasalah. Hampir tidak ada saya temukan ketika Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat dan itu berhasil. Tidak ada teman-teman. Kalau ada boleh tunjukkan ke saya. Bisnis apa yang Yusuf Mansur bangun, di mana itu mengajak para umat sehingga orang-orang ini mengeluarkan duit dan itu berhasil di mana?
Bisa teman-teman tunjukkan ke saya. Paytrend aja udah tutup. Konektor Moyavidi tidak jelas. Kemarin ada videonya, kami samperin. Moyavidi nggak ada pembangunan, nggak jelas. Hotel City, ya seperti itu, stuck, nggak jelas. Dan para investornya kemudian menangis-nangis karena sampai hari ini sudah 10 tahun lebih belum menerima hasil dari uang yang sudah mereka investasikan. Nggak jelas teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian, jadi ini. Dan ini pesan kepada kalian yang masih berkomentar bahwa hentikanlah, sudahlah. Ini kalian gibah apa segala macam. Tolong hentikan omong kosong ini gitu. Bagaimana bisa kalian mengkritik kami untuk menghentikan gibah yang katanya kalian gibah, sementara kalian membiarkan para korban-korban ini tidak kembali haknya gitu. Tidak dikembalikan haknya. Kalian tidak memposisikan diri kalian sebagai para korban gitu. Bagaimana ceritanya gitu? Bagaimana ceritanya? Kita disuruh diam untuk menyuarakan kebenaran. Bagaimana ceritanya kita disuruh diam untuk teriak maling kepada maling gitu. Ketika ada maling ini dan ada orang yang teriak maling, Anda mau suruh dia maling itu? Jangan dong. Kalian gibahin malingnya itu. Lucu. Logika kalian nggak masuk gitu. Kalian mengatasnamakan gibah, lalu kemudian menyuruh kami untuk berhenti mengkritisi Yusuf Mansur. Dan ini sebenarnya lagu lama gitu. Lagu lama. Setiap kali tidak ada bantahan dari kalian selalu larinya ke gibah lah, tabayun lah, apalah. Padahal itu semua sudah dilakuin. Tabayun sudah dilakuin, tapi Yusuf Mansur sendiri yang nggak mau nemuin kita gitu. Bicara gibah, apakah kemudian kami hanya akan diam saja membiarkan orang-orang ini dalam kesusahan, dizolimi gitu? No, nggak mungkin teman-teman. Inilah komentar-komentar dari beberapa komentar dari netizen teman-teman. Latar belakang dia emang preman dan maling. Ia sampai kapanpun akan selalu menipu dan merugikan banyak orang. Satu kata untuk Ucup, haram kelakuannya. Sedekah ke orangnya langsung aja, jangan lewat Ucup. Iya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman kalau mau bersedekah itu, mau menginfak atau berbagi apapun itu melalui lembaga-lembaga resmi. Lembaga-lembaga resmi lainnya yang sudah jelas kredibilitasnya, sudah jelas sepak terjangnya teman-teman. Kalau PPPA Yusuf Mansur ini saya rasa harus investigasi malahan, karena saya rasa kemarin-kemarin itu PPPA ini banyak menerima saluran dana gitu. Tapi PPPA sendiri ini kecil, nggak jelas gitu, nggak ada namanya, nggak begitu nggak begitu besar gitu, entah di mana lah. Kayak bendera kecil teman-teman. Ini harusnya diaudit gitu. Ini harusnya diaudit karena saya rasa duit yang masuk ke PPPA ini cukup besar teman-teman. Tapi PPPA itu sendiri hanyalah sebuah lembaga kecil gitu. Maksudnya kayak tidak begitu terlihat dia menyalurkan dana sedekahnya itu kemana teman-teman. Kalau di dokumen-dokumen asli nama asli Jam'an. Kalau narik donasi, sedekah, investasi nama palsu Yusuf Mansur. Jam'an. Kau nggak bangga dengan pemberian nama orang tuamu, padahal nama Jam'an diberikan orang tuamu itu mungkin sudah melalui istikharah, selamatan dan adat istiadat. Namun kau malah bangga dengan nama Yusuf Mansur menurut insting sendiri yang didapat waktu di penjara. YM ini ciri manusia yang harus cepat diberantas. Sok ngomong Inggris. Sebenarnya dia ngakalin, bukan cuma lewat Paytrend, banyak yang lain. Ya betul. Jadi sumber-sumber dana yang kemudian dikumpulin ini bukan cuma Paytrend teman-teman, ada batu bara dan banyak lagi. Dan ini semua bisnis-bisnis ini berhenti tanpa kejelasan gitu. Dan lebih mirisnya lagi yang jadi pertanyaan, ini duitnya kemana gitu? Duit-duit orang yang sudah terkumpul ini kemana? Dia aman karena dukung Jokowi. Sekarang monggo dipenjarakan, iya, karena sekarang kan ada pemerintahan baru bernama yaitu Prabowo. Semoga kemudian di rezim ini, di pemerintahan ini lebih menaruh perhatian lebih terhadap kasus ini dan masalah ini teman-teman. Serigala berbulu domba, ya tidak usah kerjasama dengan maling dan penipu. YM Mansur penipu jemaah muslim dengan segala kebohongannya. Semoga terbalaskan penderitaan para korban selama ini. Amin, amin. Ucup copet berkedok ustad.
Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Pak Darso dan keluarga, dan semoga kebohongan akan terungkap seiring berjalannya waktu. Veteran dibangun buat menjebak uang para korban, uangnya dibawa kabur buat bangun warung stik di mana-mana. 2025 Yusuf Mansur nyungsek, amin. Semoga sehat selalu Pak Darso, semangat terus Pak. Ya, ini Pak Darso ini wartawan yang terus mencari bukti-bukti untuk kemudian membantu para korban-korban ini agar haknya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Sudah sejak lama beliau berjuang, dan kita doakan semoga beliau tidak pernah berputus asa dalam berjuang di jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lebih salut kepada orang-orang seperti Pak Darso ini, Pak Zain Mustafa, yang melakukan langkah nyata untuk kemudian membantu orang lain. Pak Zain Mustafa, Pak Darso, beserta orang-orang yang menyupport mereka, teman-teman. Saya lebih salut kepada mereka. Mereka lah ibaratnya pejuang Islam yang sesungguhnya. Karena mereka benar-benar melakukan langkah nyata, real. Kalau ada yang berkomentar, oh ini kok bahas ini terus, kenapa channel YouTube Cahaya Islam nggak bahas ceramah, nggak upload ceramah, kajian, teman-teman. Yang pertama, konten seperti itu sudah banyak di YouTube. Yang kedua, bagi saya hari-hari ini ya, ceramah saja tidak cukup. Karena ada banyak orang-orang yang kemudian secara real, nyata membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya sekedar ceramah di masjid, itu juga bagus. Itu bagus. Kita tidak kemudian menyepelekan itu, tapi bukan juga kemudian hanya tentang itu gitu. Hanya tentang ceramah, dan ceramah tidak juga. Ceramah itu bagus, tapi tidak melulu tentang ceramah. Ada aksi, harus ada aksi di lapangan dalam kemudian membantu para korban ini gitu. Menyelesaikan urusan mereka, membantu menyelesaikan urusan mereka. Bisa teman-teman bayangkan, seandainya Pak Darso dan Pak Zain ini tidak ada membantu mereka, apakah kemudiannya masalahnya bisa ter-up seperti hari ini? Tidak mungkin, teman. Kita memang diwajibkan untuk berdoa, tapi kita juga diingatkan untuk tidak lupa untuk berikhtiar, untuk berusaha secara semaksimal mungkin, teman-teman. Alhamdulillah, walaupun belum terlalu signifikan, tapi setidaknya sudah banyak duit korban yang dikembalikan. Sudah ada beberapa korban yang duitnya dikembalikan, teman. Bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan pengacara seperti Pak Zain Mustafa tidak mau turun tangan berpartisipasi secara cuma-cuma, tentunya teman-teman. Bisa nggak bayangkan? Mau kemana para korban ini gitu? Mau kemana para korban ini? Orang sudah dibantu sama Pak Zain Mustafa aja kadang masih kebingungan. Jadi saya harap teman-teman, kalau memang tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu gitu. Dengan ocehan-ocehan atau kata-kata yang menurut saya itu tidak mendasar gitu. Dan saya yakin ini kemungkinan besar kebanyakan ya pendukung-pendukung YM juga, pendukung-pendukung si Ucup juga. Orang-orang yang ininya nggak ada. Karena mereka komentar katanya, oh sudahlah, jangan gibah terus mas, di konten Anda konten gibah gitu. Anda bahas gibah, tapi Anda lupa bahwa orang yang saya omongkan ini itu sudah merugikan banyak orang, teman-teman. Apakah kemudian saya harus diam melihat hal-hal seperti ini? Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang berkomentar seperti ini. Baik teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Intinya kita tetap suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Di sana ada Darul Quran, di sana ada warung grup, ada warung stick and stick, bebek selamat, dan juga X-Gym. Dan kepada para orang tua, daripada Anda memasukkan anak-anak Anda di Darul Quran, mending Anda masukkan anak-anak Anda di pesantren-pesantren yang lebih jelas kredibilitasnya, lebih besar namanya, dan tentunya jauh lebih murah daripada Darul Qurannya Yusuf Mansur. Yang saya maksud sini adalah Darul Qurannya Yusuf Mansur ya teman-teman. Itu mahalnya minta ampun, dan ini saya sudah bahas. Dan juga pernah ada wawancara dari Pak Darso ketika orang tuanya tidak mampu menyelesaikan biaya pendidikan, begitu anak ini lulus ditahan ijazahnya teman-teman. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa sekolah Darul Quran itu begitu mudah seperti mudahnya omongan Yusuf Mansur. Tidak. Yusuf Mansur itu sudah sering apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Jadi sekali lagi saya himbau kepada para orang tua siswa yang mau menyekolahkan anaknya di pesantren, sebaiknya cari pesantren lain selain Darul Quran. Seperti yang saya katakan tadi, banyak pesantren yang lebih besar, lebih terkenal namanya dari Darul Quran, tapi biayanya lebih murah daripada Darul Quran. Jangan terjebak dengan
dengan ketokohannya Yusuf Mansur, dengan keterkenalan Yusuf Mansur, jangan terjebak. Enggak. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.